Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fajri Agustina. Di sini saya akan menjelaskan spektrofotometer UV-Vis. Pengertian spektrofotometer UV-Vis. Spektrofotometer UV-Vis adalah alat analisis sampel dengan menggunakan prinsip-prinsip absorpsi radiasi gelombang elektromagnetik oleh bahan untuk panjang gelombang sinar UV sampai dengan sinar tampak. Prinsip kerja dari spektrofotometer UV-Vis yaitu mengacu pada hukum Lambert-Beer. Apabila cahaya monokromatik melalui suatu media atau larutan, maka sebagian cahaya tersebut akan diserap, sebagian dipantulkan, dan sebagian lagi akan dipancarkan. Cahaya yang berasal dari lampu deuterium maupun wolfram yang bersifat polikromatis diteruskan melalui lensa menuju ke monokromator pada spektrometer dan filter cahaya pada fotometer. Monokromator kemudian akan mengubah cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis atau tunggal. Berkas-berkas cahaya dengan panjang tertentu kemudian akan dilewatkan pada sampel yang mengandung suatu zat dalam konsentrasi tertentu. Oleh karena itu, terdapat cahaya yang diserap dan ada pula yang dilewatkan. Cahaya yang dilewatkan ini kemudian diterima oleh detektor. Detektor kemudian akan menghitung cahaya yang diterima dan mengetahui cahaya yang diserap oleh sampel. Cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi zat yang terkandung dalam sampel, sehingga akan diketahui konsentrasi zat dalam sampel secara kuantitatif. Bagian-bagian alat dan fungsi spektrofotometer UV-Vis. Yang pertama itu ada sumber radiasi. Sumber radiasi UV-Vis ini terdiri dari lampu hidrogen dan lampu deuterium. Radiasi yang dihasilkan mempunyai panjang gelombang 180 sampai 350 nanometer. Selanjutnya yaitu komponen-komponen monokromator. Celah untuk masuknya radiasi polikromatis dari sumber radiasi. Lensa atau cermin untuk menyerap cahaya. Lensa atau cermin memfokus cahaya. Wadah sampel atau kuvet. Kuvet terbuat dari kuarsa atau silika untuk radiasi UV dan gelas biasa atau kuarsa untuk radiasi sinar tampak. Tebal kuvet bervariasi dari 1 sampai 10 cm. Kuvet ditempatkan setelah monokromator supaya kemungkinan terjadinya dekomposisi atau fluorescence oleh panjang gelombang berenergi tinggi yang masih ada di dalam radiasi polikromatis dapat diminimalkan. Posisi permukaan kuvet tegak lurus datangnya radiasi sehingga kehilangan radiasi akibat pantulan atau refraksi dapat dikurangi. Selanjutnya yaitu detektor. Fungsinya adalah mengabsorpsi foton yang menumbuknya dan mengubahnya menjadi kuantitas yang dapat diukur seperti arus listrik atau perubahan suhu. Syarat detektor: yang pertama, sensitivitas tinggi sehingga daya radiasi yang kecil dapat terdeteksi. Yang kedua, waktu respons yang singkat. Yang ketiga, stabil. Selanjutnya di sini ada operasi single beam dan double beam. Yang pertama, single beam. Radiasi dari monokromator yang masuk didispersikan oleh prisma atau grating. Ketika alat pendispersi dirotasikan, berbagai pita radiasi yang telah terpecah difokuskan. Yang kedua ada double beam. Sinar dari monokromator diarahkan ke sel blanko dan sel sampel dengan bantuan beam splitter. Kedua sinar dibandingkan terus-menerus atau bergantian secara berulang-ulang. Fluktuasi pada intensitas sumber cahaya respon detektor dan hasil penguas sinyal dikompensasi dengan mengamati perbandingan sinyal antara blanko dengan sampel. Cara kerja spektrofotometer UV-Vis: tekan tombol on-off pada belakang alat spektrofotometer dan alat dibiarkan lebih terdahulu selama 30 menit. Sebelum kuvet dimasukkan, kuvet blanko ditetesi etanol dan dibersihkan dengan tisu kering atau kertas lensa. Isi wadah kuvet dengan larutan blanko, misalnya aqueous. Bersihkan permukaan kuvet dengan tisu kering atau kertas lensa. Kuvet dimasukkan ke spektrofotometer di sisi blanko. Tutup penutup spektrofotometer. Siapkan kuvet sampel misal CuSO4 dan bersihkan permukaan kuvet dengan tisu kering atau kertas lensa. Kuvet dimasukkan ke dalam spektrofotometer. Tutup penutup spektrofotometer dan terakhir tekan tes scanning. Nama diketik sesuai yang diinginkan. Pilih measure, mode absorbansi, star wavelength,
200 nanometer, stop wavelength 400 nanometer, test collect baseline, tunggu sampai 100%, measure sampai sampel 100%. Selanjutnya yaitu perawatan dan penyimpanan alat spektrofotometer UV vis. Yang pertama, sebelum digunakan biarkan mesin warming up selama 15-20 menit. Yang kedua, spektrofotometer sebisa mungkin tidak terpapar sinar matahari langsung karena cahaya dari sinar matahari akan dapat mengganggu pengukuran. Yang ketiga, simpan spektrofotometer di dalam ruangan yang suhunya stabil dan di atas meja yang permanen. Yang keempat, pastikan kompartemen sampel bersih dari bekas sampel. Kalibrasi alat spektrofotometer dihidupkan, isi kuvet dengan larutan blanko atau aqueous, disetting panjang gelombang untuk kalibrasi. Keterangan 0% T itu diukur saat kuvet dalam keadaan kosong, 100% T itu diukur saat kuvet dalam keadaan terisi larutan. Kuvet berisi larutan blanko dimasukkan ke spektrofotometer, lalu tekan tombol 0 absorbansi 100% T, tunggu sampai keluar kondisi setting blank. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih terseleksi. Caranya sederhana, dapat menganalisa larutan dengan konsentrasi yang sangat kecil. Kekurangannya, absorpsi dipengaruhi oleh pH larutan, suhu, dan adanya zat pengganggu dan kebersihan dari kuvet. Hanya dapat dipakai pada daerah ultraviolet yang panjang gelombang kurang dari 185 nanometer. Pemakaian hanya pada gugus fungsional yang mengandung elektron valensi dengan energi eksitasi rendah. Troubleshooting spektrofotometer UV vis. Yang pertama, masalah yang sering timbul pada pengukuran. Nilai absorbansi terukur negatif. Kuvet untuk pengukuran sampel dan blanko berbeda, selalu menggunakan kuvet yang sama untuk semua pengukuran. Nilai absorbansi terukur lebih dari nilai sebenarnya. Kuvet untuk pengukuran sampel dan blanko berbeda. Dinding kuvet tidak bersih. Kuvet baru saja dipakai mengukur konsentrasi larutan yang lebih pekat. Pengukuran konsentrasi. Pengukuran konsentrasi zat dalam sampel dengan UV vis dapat dilakukan untuk single komponen mengandung suatu zat terlarut dan pelarutnya, multi komponen dengan satu pelarut mengandung lebih dari satu zat terlarut, sistem single komponen. Tahap penentuan konsentrasi meliputi penentuan maksimal panjang gelombang yang terserap paling banyak oleh sampel, penyiapan larutan standar dan sampel, pembuatan kurva standar, dan terakhir pengukuran absorbansi sampel. Untuk membuat kurva standar perlu larutan standar, dibuat larutan dan konsentrasi 0 blanko sampai konsentrasi tertentu. Pelarut harus dapat melarutkan sampel dengan sempurna dan dapat menghantarkan gelombang dengan daerah panjang gelombang yang dipakai pada analisis. Penyiapan larutan sampel. Komponen-komponen yang akan ditentukan konsentrasinya pada daerah UV vis sering menunjukkan nilai absorptivitas. Keakuratan hasil pengukuran yang terbaik diperoleh pada persen transmitansi 36,8%. Hasil pengukuran dengan tingkat keakuratan yang masih dapat diterima yaitu pada persen transmitansi 15% sampai 65%. Pada persen transmitansi lebih dari 15%, maka ketidakpastian hasil pengukuran sangat tinggi. Pelarut yang dipakai harus sama dengan yang dipakai pada pembuatan kurva standar.